Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Ulianda, NIM 2019-16103. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembinaan golongan pramuka siaga dan pramuka penggalang. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu teknik pembinaan. Jadi, sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sistem Among merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Sistem Among merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan, dan maksud untuk menumbuhkan serta mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem Among mewajibkan pembina pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan yang terdiri dari pertama, ing ngarsong sung tulodo, maksudnya di depan menjadi teladan. Yang kedua ada ing madya mangun korso, maksudnya di tengah-tengah mereka pembina membangun kemampuan. Dan yang terakhir ada tut wuri handayani, yang maksudnya dari belakang pembina memberi daya atau kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina upacara wajib bersikap dan berperilaku yang terdiri dari 3 bagian, yaitu cinta, kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, keprasahajaan atau kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, disiplin disertai inisiatif. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem Among dalam gerakan pramuka ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuannya, cita-citanya. Pembina pramuka sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi, tempat berkonsul dan bertanya. Peserta didik harus diperlakukan dan dihargai sebagai subjek pendidikan, bukan hanya sebagai objek pendidikan belakang yang hanya bergiat kalau disuruh pembinanya, tetapi mereka diberi kebebasan untuk bergerak dan bertindak dengan leluasa agar tumbuh rasa percaya diri, agar berkembang kreativitasnya sesuai dengan aspirasi mereka masing-masing. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among dilaksanakan dengan bentuk kegiatan nyata dengan contoh-contoh nyata, dimengerti dan dihayati atas dasar minat dan karsa pada peserta didik. Pembina pramuka harus mampu menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Sistem Among harus digunakan secara terpadu, tidak terpisah satu dengan lainnya, saling berkaitan. Oleh karena itu, bagi semua golongan peserta didik diberikan keteladanan, daya kreasi, dan dorongan. Peserta didik dibina sesuai dengan minatnya untuk bekal mengabdi dan berkarya. Melalui proses, ada 7 proses, yaitu yang pertama, learning by doing, yang berarti belajar sambil bekerja. Yang kedua, learning by teacher, yang berarti bekerja sambil mengajar. Yang ketiga, learning to live together, yang berarti belajar untuk bisa hidup bersama. Yang keempat, learning to earn, yang berarti belajar mencari penghasilan. Yang kelima, earning to live, yang berarti penghasilan untuk hidup. Yang keenam, living to serve, yang berarti kehidupan untuk bekal mengabdi. Yang terakhir ada learning to be, yang berarti belajar untuk menjadi diri sendiri.
Baiklah, di sini ada cara membina satuan. Untuk dapat membina dengan baik, maka seseorang harus mengenal, mengerti, dan memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapa yang membinanya, yaitu sifat-sifat dasarnya dan latar belakang kehidupannya. Yang kedua, jumlah orang yang akan dibinanya. Catatan, jumlah satu barung yang ideal 6 orang. Satu perindukan 18 sampai 24 orang. Jumlah satu regu ideal itu ada 6 sampai 8 anak. Yang ketiga yaitu membina peserta didik yang lebih muda usianya akan lebih memerlukan perhatian, kesabaran, ketekunan, dan contoh yang lebih nyata. Seorang pembina pramuka siaga idealnya hanya bisa membina 6 sampai 10 orang. Seorang pembina penggalang bisa membina 7 sampai 10 orang. Tetapi apabila ia memang seorang pembina yang andal, maka ia bisa membina pramuka penggalang tersebut maksimal 20 orang, sebagaimana yang dilakukan oleh Baden-Powell ketika pertama kali mengajak penggalangnya berkemah di Brownsea Island. Yang keempat, membina peserta didik harus didasarkan pada satuan terpisah, yaitu pembina putra hanya boleh membina anggota muda pramuka putra. Pembina putri hanya boleh membina anggota pramuka yang putri. Kecuali pembina siaga putri boleh membina anggota muda siaga putra. Yang kelima, pembinaan harus menarik minat peserta didik. Di sini materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu, tari, gerak, permainan, perlombaan, cerita tera, penugasan, diskusi, seminar, lokakarya, dan bakti yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Baiklah, itu dia cara membina satuan dari pembina untuk pramuka siaga dan pramuka penggalang. Di sini sebelum kita mengetahui cara membina pramuka siaga tersebut, kita harus mengenali terlebih dahulu sifat dasar dari pramuka tersebut, dari anggota pramuka tersebut. Jadi di sini ada mengenal sifat dasar pramuka siaga. Adapun sifat-sifat dasar dari pramuka siaga yaitu yang pertama senang meniru, yang kedua senang berdendang, menari, dan bernyanyi, yang ketiga suka dipuji, mudah merajuk, yang keempat senang menceritakan dengan mengadukan apa yang diketahui dan dialaminya, yang kelima rata-rata masih manja, yang ketujuh suka berbekal, dan yang terakhir sangat senang bermain. Nah, jadi cara membina pramuka siaga tersebut yaitu yang pertama dilakukannya dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang kedua, membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat pembinaan siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di permukaan. Misalnya pembinanya yang sedang merokok, atau pembinanya yang suka membentak dan berkata kasar atau berkata jorok. Yang ketiga yaitu materi pembinaan pramuka siaga banyak dibungkus sehingga menarik, atau misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh oleh setiap orang dengan sosiodramanya. Yang keempat yaitu sesuatu yang hayal, baik untuk memupuk imajinasi pramuka siaga tersebut, tetapi jangan dilebih-lebihkan. Ceritakan tentang fabel atau parabel baik pula untuk siaga. Dalam abad modern ini baik pula apabila menggunakan imajinasi tersebut dipadukan dengan teknologi. Yang kelima, permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan bagi pramuka siaga. Yang keenam, siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari untuk berbuat kebaikan, baik dalam latihan maupun melalui pesan pembinaan untuk melaksanakannya di rumah. Dan yang terakhir, siaga
Diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi orang tuanya. Yang selanjutnya, untuk melatih kreativitas siaga atau otak belahan kanan, maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu sederhana atau jingle, tarian, menulis pengalaman atau mengarang, atau bisa membuat yel-yel. Yang kesembilan yaitu kehidupan siaga itu ada diperindukan. Dan yang terakhir, pembina lebih banyak ing ngarso tung tulodo, yang artinya pembina harus menjadi teladan. Di sini juga ada sifat-sifat dasar pramuka penggalang, yaitu yang pertama, sebagian sifat-sifat siaga masih ada terbawa atau variatif tergantung masing-masing anaknya tersebut. Yang kedua, senang bergerak, senang mengembara. Yang ketiga, usil, lincah, senang mencoba-coba. Yang keempat, mulai menyukai atau ingin dekat dengan lawan jenis. Yang kelima, suka dengan sifat-sifat kepahlawanan. Dan yang terakhir, suara sudah mulai pecah atau parau bagi penggalang putra. Jadi cara membina pramuka penggalang tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dapat menggunakan sebagian cara-cara dalam membina siaga atau sifatnya situasional. Yang kedua, yaitu kegiatan yang menantang, menggembara atau bisa hiking, climbing, camping, rowing, rafting atau orienteering. Paling disukai penggalang, itulah kegiatan yang paling disukai oleh pramuka penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Yang ketiga yaitu kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis-jenis PBB atau upacara. Yang keempat, reward atau punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Yang kelima, kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu kekompakan, kreativitas dan disiplin beregu harus dipelihara. Yang keenam, pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri, tetapi harus tahu kebutuhan penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan. Walaupun ketentuan ada di tangan pembina, karena pembina sangat tahu akan dibawa ke arah manakah pramuka penggalang tersebut. Yang ketujuh, setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu, pembina tidak boleh melakukan hal tersebut. Untuk senantiasa memberikan simpulan dan pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. Yang kedelapan, pembina lebih baik ing madya mayun karso, atau yang dimaksud di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Baiklah, itu dia materi yang saya jelaskan tentang teknik pembinaan golongan pramuka siaga dan pramuka penggalang. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.